buat melayani generasi yang sekarang baru mulai masuk ke workforce tapi belum terlalu. Nah, apakah kita punya hati itu enggak? Sebab jebakannya adalah kita memperlakukan mereka seperti aset. Jadi kita nggak punya hati, nggak sayang sama mereka, cuman kita lihat, waduh, gereja saya kalau nggak ada mereka sepi dong. Siapa yang akan ngerjain hal-hal ini dan itu dong? Akhirnya kita ngelihat mereka sebagai sebuah aset aja, tapi bukan orang-orang yang dikasihi. Ciri-cirinya apa? Biasanya si orang yang paling senior tidak hands down, tidak turun menyentuh langsung kehidupan seperti dulu, tapi dia dari distan. Nah, itu nanti yang bakal kita bahas. Saya mau ajak kita baca, kalau ada Alkitab, Mazmur generasi ini, yaitu Mazmur 78. Dan seperti biasa, seperti saya bilang lalu, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini hari Sabtu pagi ya. Sebagian kita udah kerja seminggu dengan capek, sebagian kita besok hari Minggu bakal capek. Jadi silakanlah relax sejenak untuk santai di hari Sabtu pagi ini, mau sambil nyemil, sambil makan, sambil ngobrol, komentar, nyeletukin, cut saya anytime, silahkan, feel free, supaya kita Sabtu pagi ini nggak jadi beban. Oke, Mazmur 78 ya, Mazmur 78, bentar. Ini, nah oke, Mazmur 78 ya. Saya bacain beberapa bagian aja, lompat-lompat nggak semuanya. Ayat 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Berapa generasi ini ya kita lihat di sini ya. Dari dulu udah ditetapkan peringatan di Yakub, masih zaman Yakub. Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkan memperkenalkan kepada anak-anak. Supaya nanti dari situ kenal juga anak-anak yang belum lahir, yang nanti lahir kelak. Dan kepada anak-anak mereka. Mungkin ini 4 generasi. Jadi terus turun-temurun. Ini kenapa ya? Oke. Sorry. Audio. No audio. Alright. Jadi memang diperkenalkan turun-temurun supaya nyambung terus gitu. Apa yang mereka pegang. Dan kemudian Mazmur 78 ya, Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan, ujungnya ternyata kitab tentang confession, pengakuan bersalah dari para nenek moyang. Dia ceritain kegagalan di setiap fasenya, mereka tidak percaya pada Allah, mereka memberontak, mereka melupakan, mereka tidak berpegang, mereka berbalik di hari pertempuran, semua dibeberin. Ayat 37, hati mereka tidak tetap. Lucu ya, kan orang Israel kan patriark sekali. Melihat orang yang di atas itu jauh lebih dihormati ya, sebagaimana suku-suku yang masih ada sampai hari ini kan. Tapi di sini diceritain semua kebobrokannya. Satu sisi kebesaran Allah diceritakan di separuh Mazmur 78, separuhnya lagi kebobrokan, kegagalan orang Israel dalam mengikut Tuhan. Sampai Tuhan tuh menahan murka berkali-kali. Karena hati mereka tidak tetap, mereka tidak setia, mereka tuh nenek moyang Israel. Tapi Tuhan bersifat penyayang, Tuhan mengampuni, Tuhan tidak memusnahkan. Well, ketika orang punya tujuan, segala sesuatu bisa berubah, dirinya pun bisa berubah. Kenapa nenek moyang Israel bisa begitu ceritain vulnerabilitasnya dia di Mazmur 78? Dia punya tujuan. Generasi yang lahir kemudian dan anak dari generasi yang lahir kemudian itu yang terus akan muter untuk jadi kenal Tuhan. Itu di sini yang dicatat di Mazmur 78. Tujuan itu mengubah orang. Nah, apakah pagi ini kita juga punya tujuan untuk melayani satu generasi? Yang nanti makin kita masuk Tuhan makin titipkan sebuah hati buat kita. Sebab tanpa tujuan kita pergi ke destinasi yang berbeda. Di sebuah pesawat ada seorang kepala suku yang baru pertama kali naik pesawat. Dia ini kepala suku dihormat luar biasa di desanya dia, tapi dia pertama kali naik pesawat. Dan waktu dia naik pesawat, dia itu duduknya di first class. Padahal itu punya orang lain kan seatnya. Duduk di first class, disamperin sama yang punya tempat duduk loh. Ini kan tempat saya, kok Bapak duduk di tempat saya? Itu kepala suku diem.
Dia nggak mau bicara sama villagers, sama rakyat biasa, dia nggak mau bicara. Dia tetap diem doang. Sampai akhirnya komplain ke pramugari. Pramugari juga, iya ya, ini kepala suku dengan ornamennya, pakaian ini salah duduk. Akhirnya pramugari itu dengan sopan bicara kepada kepala suku, Pak, maaf Pak, boleh saya lihat tiket Bapak? Diem, tidak digubris sama si kepala suku ini. Maaf Pak, saya ulangi, boleh saya lihat tiket Bapak? Ada apa? Dibentak tiba-tiba sama kepala suku itu. Begini Pak, saya rasa Bapak mungkin duduknya di tempat yang salah, sebab ini tempat duduk ini milik ibu ini. Kepala suku itu diusir, disuruh pindah tempat duduk, marahnya luar biasa. Lalu dia ngomong, berani kamu usir saya. Kamu tahu saya siapa? Oh maaf Pak, bukan begitu Pak, tapi Bapak mesti pindah ke belakang supaya pesawat ini bisa terbang. Jangan kurang ajar kamu sama saya, ha? Siapa kamu berani usir saya? Saya pramugari, Pak, di pesawat ini. Pramugari? Apa itu pramugari? Itu Pak, saya yang melayani bantu-bantu Pak di penerbangan kita supaya bisa terbang dengan enak. Oh, tuh bantu-bantu, pembantu kamu tak iya. Berani pembantu suruh saya, pergi kamu. Waduh, pramugari dibentak, dibilang pembantu kan, takutlah dia. Akhirnya pergi dia. Wah, bingung bagaimana nih? Kita kalau nggak bisa terbang nih, wah udah mulai rusuh tuh di kabin itu. Lalu dipanggillah keamanan dari bandara, datang naik ke pesawat itu, langsung bicara, Pak, kami minta maaf, mohon kerjasama Bapak. Ini kami akan segera lepas landas. Tolong Bapak menempati tempat sesuai dengan tiket kita masing-masing, Pak. Kami mohon supaya Bapak bisa tertib dan mengikuti arahan dari saya ini. Tapi itu kepala suku tidak pernah punya lawan. Dia jagoan di tempat. Dia jawab lagi. Kamu juga, ha? Berani kamu usir saya? Siapa kamu? Saya security dari bandara. Security. Apa itu security? Saya yang memastikan semua ini berjalan dengan lancar, Pak. Saya jaga keamanan. Oh, satpam sampean ini. Satpam berani usir saya, ha? Pergi kamu. Wah, dibilang satpam security bandara. Pergi juga. Makin ricu di pesawat. Nggak ada yang berani lawan si bapak. Sampai akhirnya pilot mesti turun tangan. Pilot keluar dari kokpitnya, lalu bicara dengan sopan dan wibawa, diikuti anak buahnya, di belakangnya security, di belakangnya pramugari. Penuh banget itu koridor, sampai akhirnya pilot itu berkata, Bapak, dengan segala hormat, saya minta Bapak kembali ke tempat duduk Bapak sekarang juga. Apabila tidak, kita tidak jadi terbang, tidak ada yang akan sampai. Mohon kerjasama Bapak ya. Waduh, itu kepala suku egonya rasanya diuji hari itu. Tapi dia adalah seorang pemimpin sejati, bukan? Dia tidak membiarkan harga dirinya diinjak-injak. Kamu juga, ha? Berani usir saya. Siapa kamu memangnya? Saya pilot dari maskapai ini. Apa itu pilot? Saya yang itu menyetir, menerbangkan pesawat ini sampai tiba di tujuan dengan selamat. Oh, sampean itu supir, tak iya? Supir berani suruh saya, pergi kamu. 3 orang diusir. Nggak ada yang mempan. Pramugari diusir. Security keamanan bandara diusir. Sampai pilot pun disuruh, pergi kamu. Nggak lama kemudian ada seorang bapak-bapak tua. Bapak tua itu duduk di sebelah si kepala suku. Ngobrol bentar, ketawa-tawa. Nggak lama, paling 5 menit. Si kepala suku itu senyum-senyum, nganggukin kepala, terus pindah, duduk di belakang. Wah, semua tepuk tangan. Tapi pramugari, security, dan pilot itu penasaran. Pas si kepala suku udah pindah ke belakang, mereka tanya ke bapak tua, Pak, Bapak ini ngomong apa? Kita udah ngomong sampai berbusa, dari paling lembut sampai paling kasar, malah kami dibentak. Lah, Bapak ini baru ngomong bisik-bisik sebentar, senyum-senyum baik-baik, kepala suku mau pindah. Bapak emangnya tadi ngomong apa kepada Bapak itu? Oh, kata si bapak tua dengan santai. Saya cuma tanya, bapaknya itu mau kemana? Lalu bapaknya itu bilang, dia mau ke Jakarta. Saya beritahu, Pak, kalau tempat duduk di sini, ini yang turun di Medan. Kalau ke Jakarta, duduknya di belakang. Udah dia pindah ke sana. Nah, itulah saudara, kepala suku. Lihat gak? Orang berubah karena destinasi.
Kenapa dia mau pindah ke belakang? Karena destinasinya dia tahu, dia nggak mau ke Medan, dia maunya ke Jakarta. Kalau duduk di sini, no, salah tempatnya gitu kan. People change because of purpose. Nah, apakah yang jadi purpose kita sebetulnya dalam pelayanan? Ada dari kita yang sudah melayani 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi di tahun yang akan datang ini, 2022 di depan mata kita, dengan semua hal yang terjadi di tahun 2021, kemana arah kita? Apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita lakukan? Apa destinasi kita? Karena destinasi itu menentukan diri kita akan jadi seperti apa, kepemimpinan kita, pelayanan fokus kita. Di Taiwan, izinkan saya share screen ini ya, ada sebuah gereja. Nah, kita akan bicara hari ini 3 hal. Lifespan Developmental Theory, LDT. FGD-nya, Focus Discussion Group untuk menemukan datanya. Dan ketiga, itu Tom and Jerry model. Rekan-rekan sekalian, ini akan jadi sesi yang padat, dan saya bakal ngomong rada cepat, karena memang ada banyak hal yang kita mesti bahas. Jadi nanti silakan di sela-sela, silakan saya di-cut ya, Kak Semi, kalau saya kecepatan, Bapak Ibu silakan di-cut, silakan jump in ya, supaya kita bisa diskusi setelah itu. Ini gerejanya, namanya Taipei New Life Church di Taiwan. Ini gereja sempat sangat heboh karena pemimpinnya, anak mudanya itu banyak sekali di Taipei. Yang banyak gereja konvensional. Maju anak mudanya, mungkin 3 tahun yang lalu. Nah, ini gereja sampai disebut gereja kaula muda, adanya di tengah kota Taipei, di pusatnya, dan menjangkau banyak sekali kaum muda. Nah, saya bakal share keunikan-keunikan dia. Nah, ini 19 Juni lalu berbincang dengan Gembala Sidang Pendeta Ku Chi Yin. Betul nggak bacanya ya? Atau Abraham Ku, kalau nama barat. Ini temboknya dia, New Life. Di bawahnya apa, ada yang bisa baca Bapak Ibu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka bukannya saya juga nggak tahu. Mungkin itu alamatnya barangkali atau nggak menu makanan. Nah, ini gereja dia di Taipei. Nah, filosofi dasarnya dia adalah dia itu bukan gereja yang mengadakan kegiatan untuk kaum muda, supaya kaum muda mau hadir di kebaktian kaum muda. Lucu ya, biasakan kita kan bikin acara gereja yang tanda kutip entertaining, biar anak muda tertarik masuk atau pindah ke gereja kita. Dia enggak. Bukan gereja yang ngadain kegiatan supaya kaum muda masuk, tapi gereja yang adalah kaum muda itu sendiri, identitasnya. Artinya, gereja ini memang didirikan kaum muda, dilakukan kaum muda untuk menjangkau kaum muda. Jadi bukan seperti mall yang memarketingkan mallnya untuk masukin orang ke dalam, tapi memang dilahirkan dari dalam. Itu cerita dia. Menariknya, gembala sidangnya ini ya, ada gembala kaum mudanya, dilakukan kaum mudanya gitu kan, ada komisi, ada segala macam dari SM sampai usiawan atau lansia, dilayani kaum muda semua. Tapi yang heran adalah ini pendetanya. Ada yang bisa tebak usianya berapa? Yang rambutnya ungu, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Waktu itu kalau nggak salah 73-74 tahun. Ini pendeta gereja kaum muda paling happening di Taipei. Ini beliau, rambutnya ungu, bajunya kayak gitu ya, kayak pakai long john ya, celananya santai. Ini pendetanya. Kalau kita berpikir pendeta gereja kaum muda itu, wow, masih muda, ganteng, badannya jadi gitu ya, bajunya keren. Beliau ini, ya ini, asu-asu ini, engkong-engkong ini, yang dari rambut dicat ungu, 73 tahun, 74 tahun, 3 tahun silam. Sekarang artinya udah 76, 77 tahun, dia gembalanya. Menarik ya, ini yang bikin gereja ini tuh beda dari yang lain. Karena yang mimpin banyak anak muda, tapi gembalanya beliau. Usianya segitu. Nah, dia integrasi, ini tentunya cukup lazim ya, kalau pemuritan, ibadah, pelayanan diintegrasikan, ini bukan hal baru buat kita, saya skip. Nah ini nih pertemuannya. Lihat orang-orangnya ya, usia emas, usia indah, ini gembala sidangnya, pakai sepatu Crocs, rambutnya warna ungu, nah beliau itu. Jadi menarik ya, purpose, destinasi, menentukan proses. Kenapa beliau si kakek ini nggak pakai jas atau sweater dan sepatu pantofel dan rambut yang dicat hitam, tapi beliau enggak. Kenapa? Karena dia tahu dia mau kemana dan dia berubah karena destinasinya itu. Di usia 73 tahun orang bilang, aduh, sudah nggak fleksibel lagi, udah nggak masuk lagi pola pikirnya. Dia buktikan itu salah, dia bisa. Nah, orientasi gereja itu keluar, bukan ke dalam. Ini yang menarik.
Sebab kan kita ingin gereja kita maju, bukan? Gerakan komunitas kita maju ke dalam, ke dalam, ke dalam, harap-harap di satu titik setelah ke dalam ini penuh, baru kita keluar. Tapi gereja ini tidak. Orientasinya keluar, keluar, keluar. Malah rame loh, keluar. Bahkan segala resource yang kita cari, yang kita butuhkan, ada di luar gereja, dia bilang. Ada di luar gereja, bukan di dalam gereja. Sehingga seluruh jemaat dipaksa buat keluar dari gereja, cari jiwa, cari sumber daya manusia, finance, aktivitas kreativitas, cari di luar. Kita kan ingin menjadikan gereja one stop untuk semua bisa masuk ke dalam. Enggak, dibilang ada di luar kok. Ayo kita cari keluar, ayo kita berrelasi, mari kita hadir, present, kehadiran kita terasa di luar. Karena di dunialah mereka akan menemukan jiwa baru, sumber daya manusia yang powerful, dukungan finansial, kegiatan yang berdampak, semua keluar, keluar, keluar. Bukan di dalam, tapi keluar gereja. Lihat ya, ini si pendeta tua ini yang punya prinsip seperti itu. Pendeta Gu ini berkata, kalau jemaatnya hanya mau datang ke gereja, melakukan kegiatan di dalam gereja, maka dia akan menutup gerejanya. Ancamannya serius. Atau gereja tersebut tidak punya dampak, nggak punya makna. Kalau pada akhirnya gereja ini hanya akan sibuk di dalam, saya tutup gereja. Tegas sekali ya beliau ya. Enggak, kita ada untuk keluar. Segala resource adanya di luar. Ayo kita keluar. Jiwa pun adanya di luar. Itu mindset dia yang pertama yang menurut saya fantastis selain usianya. Nah ini beliau tuh foto lebih dekat. Dia sharing. Dia nggak banyak seminar di luar, perkenalkan gerejanya, enggak. Dia being himself aja, tuh seperti itu usianya. Lalu, mereka adalah gereja yang ada di masa depan, melakukan aktivitas masa kini. Jadi selalu mindset-nya adalah membaca masa depan, forecasting the future. Berbeda dengan semboyan atau frase yang kita sering dengar, kita mesti mengantisipasi masa depan, maka kita akan melakukan ini dan itu di saat ini. Mereka bukan gereja demikian. Mereka mengatakan bahwa kami adalah gereja yang ada di masa depan. Berada di depan gereja-gereja lain. Atau memiliki visi yang jelas untuk masa depan. Kami adalah gereja yang ada di masa depan. Sehingga kita akan melakukan hal-hal yang menunjang kepada masa depan tersebut. Nah, inilah pelayanan intergenerasi. Jadi dia bukan bicara selagi beliau hidup saja, tapi terus ke depannya. Apa? Kita gereja yang sudah ada di depan. Jadi mereka berani mengubah segala sesuatu. Nah, event besar ada 2019 nih, Church Youth Forum. Dia perkenalkan cara value-nya dia kepada gereja-gereja lain. Nanti kalau ada lagi kita bisa sama-sama pergi ke Taiwan ya. Nah ini satu dekornya yang lalu, gedung pertemuannya, tapi kemudian udah dirubah. Gayanya waktu itu lagi 5G, jadi sangat high-tech banget. Nah apa aja penekanannya di Church Youth Forum itu? Satu, kreativitas. Terus memperbarui gayanya diubah terus. Pelayanan di tengah-tengah dunia. Semua bidang dituntutnya kreatif. Menarik ya? Dituntutnya kreatif. Jadi orang punya nilai beda-beda, dia kreativitas. Dua, ini yang juga saya lihat jarang. Create new job opportunities. Jadi orang datang ke gereja itu, ciptakan lapangan pekerjaan. Karena memang sekarang lebih susah ya. S1 di mana-mana, banyak di zaman ini, kita mesti inisiatif untuk ciptakan lapangan pekerjaan. Ini mungkin orang-orang yang ada di marketplace cepat sekali menangkap ini. Gimana ngebuka peluang, ini gereja yang lakukan. Si bapak tua itu gitu ya, berinisiatif menciptakan pekerjaan buat jemaat, terutama buat kaum muda yang lagi mencari pekerjaan. Berkat kemajuan teknologi, banyak lapangan kerja bisa diciptakan. Udah cerita tuh, yang datang ke sana kan partner saya belajar di situ. Jadi diciptakan gimana supaya gereja itu justru nyambut masa depan, bukan merongrong hidup anak muda. Sampai ketika anak muda udah dapat kerja serius, dia nggak bisa bantu gereja lagi sebab dia mesti atur keuangan dan keluarganya. Dia create new job opportunities, makanya dia bisa klaim kami gereja masa depan. Terus, nah ini ibadahnya ya, itu gayanya begitu, Hillsong style, udah modern banget. Nah, pendidikan, kurikulum pendidikan sendiri ke dalam supaya anak-anak mereka dididik dengan benar. Bukan hanya kurikulum pemerintah gitu ya, multimedia, teknologi, meliputi AI, 5G, gedungnya baru tuh bentuknya high-tech banget deh, putih terbuat dari PVC gitu ya, itu menarik. Tapi ini tentunya nggak saya terlalu high-tech. Nah ini beliau nih, lihat rambutnya ya, burung kasuari, minder ketemu beliau ini, luar biasa. Ini pelayanannya 73 tahun waktu itu, 76 tahun hari itu, tapi purpose keeps him burning. Jadi bilang kami gereja hari ini masa depan. Dan dia punya usul, kalau mau belajar dari kami, utus saja decision maker dari gereja, hadir di Church Youth Forum, lalu langsung lihat, langsung ngobrol langsung, dan ambil keputusan buat gereja. Itu kata dia. Nah, ini dia nih. Di gedung yang lama atau di tempat lain. Ini pendeta dan istrinya. Oke, ini foto jadul nih, waktu beliau masih jauh lebih muda.
Oke, saran ini saya skip ya saran. Oh ini event mereka juga nih di sana nih. Gedung-gedung baru saya nggak dapat fotonya nih. Nah, saran lagi yang kelima, melayani kaum muda. Harus ada orang yang sungguh dapat panggilan dari Tuhan untuk melayani kaum muda. Dia ingetin itu, orang yang memang panggilannya, hatinya, rasa sayangnya ada di orang-orang muda. Orang yang memiliki beban dan panggilan khusus. Yang berani ambil resiko untuk melayani kaum muda. Nggak bisa setengah-setengah. Dia ingetin. Dan ternyata mungkin saya rasa beliau lagi ngomong tentang diri beliau sendiri. Sampai usia segitu. Dia punya hati buat kaum muda. Konsisten. Terus garap di sana. Mungkin orang udah bilang, Pak, turun Pak, Pak, ganti Pak, Anda nggak relevan. Dia buktikan itu semua salah. Karena destinasi bisa ngubah seseorang. Oke. Kadang baby boomers di atas 54, 55 tahun bisa merasa saya nggak masuk lagi sama milenial. Gen X bisa berkata, saya nggak ngerti Gen Z itu seperti apa. Saya ngadepin anak saya juga berbeda. Sampai sebuah data ini mengejutkan saya. Begini, dari karakteristik yang kita bahas di sesi yang lalu, boomers, Gen X, milenial atau Y, Gen Z gitu ya, ternyata ada pola yang berulang dari generasi. Karena faktor macam-macam, tapi ada pola yang berulang. Jadi begini, boomers pada dasarnya, in general, itu mirip dengan milenial. Kalau milenial itu berani, maju, idealis, tapi nggak detail, pemberontak, narsis gitu ya, itu mirip sekali dengan baby boomers yang juga begitu. That's why di banyak pelayanan, di banyak gereja, yang bentrok itu boomers dengan milenial. Bentrok, pecah. Gen X sama boomers mah awet, langgeng. Sebab Gen X itu kan menyempurnakan lubang-lubang yang dibikin sama baby boomers kan, bikin sustainable. Yang menariknya, Gen X itu ternyata punya banyak sekali kemiripan dengan Gen Z. Lihat polanya di sini ya. Dengan demikian begini, kalau kita ada di usia boomers, maka kita adalah orang yang ada di best position dalam memahami milenial. Karena kurang lebih kasarnya ngomong, kita tinggal berefleksi kira-kira how will I deal with this situation. Nah, milenial bakal begitu. Kita marah terhadap sesuatu, kita idealis, kita nekat. Nah, milenial juga kayak gitu. Sebaliknya, Gen X akan punya banyak sekali kesamaan dengan Gen Z. Karena faktor politik, kultural, dan sejarah. Bakal banyak kesamaan. Jadi ketika Gen X berpikir, gimana ya saya akan jangkau Gen Z? Pikir, bisa dengan kata lain, gimana saya sendiri tertarik pada sebuah komunitas? Kita kan masuk komunitas baru juga kan malas-malesan sebetulnya. Dengan segala kesibukan dan pekerjaan. Gimana saya bisa belong ya kepada sebuah kelompok? Itulah juga jawaban bagi Gen Z. Nah, jadi kalau ini pukul ratanya, in general, Gen X itu resembles Gen Z. Ada banyak kesamaan di dalam. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teori lebih dalam begini. Di pertemuan yang lalu, kita bahas teori generasi. Oh, dari baby boomers, bahkan sebelumnya post-war cohort, dan lain-lain, sampai generasi Z. Ini karakteristiknya. Hari ini saya mau katakan, jangan pegang mentah-mentah. Kenapa? Itu teori punya banyak sekali kelemahan yang sudah quote-unquote dibantai oleh orang-orang di Harvard. Sudah dikupas. Kalau kita baca HBR, semua orang dunia bisnis, semua itu sikat gitu loh. Nggak bisa dipegang lagi. Sebab memang mereka punya kepentingan. Dalam arti, kalau teori itu dipegang, kan kemarin kita udah bahas ya, bicara tentang ratusan miliar, bicara soal arah perusahaan. Jadi mereka mesti betul-betul cari teori mana yang bisa dipegang kan. Nah, teori pembagian itu tidak bisa semudah itu dipegang. Kenapa? Karena banyak kelemahan. Jadi kan saya sampaikan beberapa kelemahannya dengan cepat, karena ini bukan fokus kita sebetulnya. Satu, teori pembagian generasi Z, milenial, X, boomers itu nggak bertanggung jawab, nggak mewakili sektor marginal dalam komunitas. Jadi ketika dibilang Gen X itu begini, tapi di Amerika sendiri melihat realita suku, etnis, dan kelas di Amerika yang marginal itu tidak terwakili. Jadi nggak bisa pendidikan di downtown LA gitu ya, dipakai di suburb misalnya Kentucky, nggak masuk. Karena urban, multiracial, ethnically diverse, beda sekali. Jadi nggak bisa ada satu orang yang bicara, begini loh generasi Z di Indonesia itu, wah kalau ada orang udah bicara begitu, kemungkinan itu datanya Amerika. Dan belum tentu bisa di-apply. Saya pernah ikut sebuah seminar di Asia Conference kemarin, Asia, dipresentasikan orang Singapura, Malaysia, begini nih karakteristik Gen Z kami. Waktu itu juga mereka bahas Gen Z soalnya.
Orang Sri Lanka protes. Enggak, sama sekali enggak. Di Sri Lanka, dia bilang, anak muda itu pertama-tama sukunya apa dulu, baru mudanya apa. Maksudnya apa? Karakteristik mereka lebih terikat kepada sukuismenya mereka ketimbang usia mereka. Lalu nanti ada ras, lalu ada kasta. Usia muda itu penentu karakter kesekian. Jadi dia bilang, ini saya bilang nggak relevan dengan gereja kami. Kalau kami pakai cara ini, tetap di Sri Lanka it doesn't work. Nggak bisa gitu. Nah, jadi tidak bekerja, doesn't work kepada minoritas. Karena nggak banyak kesamaan ternyata Gen Z yang ada di desa dan di kota itu, katanya ya, teori-teori itu. Karena di tempat tertentu, di orang-orang marginal, ada pattern generational succession yang berbeda, yang jauh lebih kuat ketimbang pengaruh kota. Satu itu. Dua, masalah dengan teori pembagian generasi adalah tokohnya beda, teorinya beda, range usianya beda-beda. Makanya kita suka lihat milenial itu umur berapa? Ada yang bilang lahir tahun 81 sampai tahun 93. Ada yang bilang lahir 85 sampai 96. Boomers juga, ada yang bilang sekarang 55 tahun ke atas. Ada yang bilang 60 ke atas boomers. Nah sekarang, kalau pembagian usianya beda-beda, maka penentuan karakteristiknya juga bisa nggak akurat. Ini contohnya. Ini beda teori, beda range usia. Jadi ada yang bilang ini ya, generasi X itu lahir tahun 1960 itu X, sampai 2000 masih X, 2000 ke atas baru apalah misalnya Y gitu ya. Jadi tiap garis-garis ini menunjukkan setiap teori punya rentang usia yang berbeda satu sama lain. That's why nggak bisa diakurin milenial menurut teori siapa, di mana gitu ya. Sehingga kalau kita belajar nih di sebuah seminar, beginilah teori milenial di Indonesia, pasti begini, pasti salah. Kenapa? Generalisir, nggak bisa dipakai. Waktu kita pakai di kota kita, ternyata hasilnya sama sekali nggak masuk. Dan zong, gitu, gagal. Kenapa? Teori itu sangat begini, fluid. Ini kelemahan berikutnya. Range-nya aja nggak jelas. Setiap teoris punya range-nya masing-masing, jadi nggak bisa dipakai. 3. Teori pembagian generasi atau GDT, Generational Differences Theory, itu dibangun berdasarkan asumsi, bukan data empiris. Pukul rata. Jadi dia coba survei 2000 yang mewakili 2 juta, lalu kemudian 2000 itu karakteristiknya digabungkan, di-assess, oke, kayak gini karakteristiknya, maka yang 2 juta pasti sama seperti yang 2000. Ada bukti empirisnya nggak? Nggak ada. Pakai asumsi. Dan teori ini karena asumsi, itu tidak memperhitungkan event historis dalam hidup manusia. Dia ngalamin apa dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan sesuatu pengalaman yang sama bisa mengakibatkan reaksi yang berbeda-beda sebetulnya. Itu juga tidak dipertimbangkan oleh si GDT ini. Nggak dipertimbangkan, nggak masuk. Padahal kejadian historis itu mengubah seseorang. Ya misalnya kehilangan pekerjaan ketika ada Great Depression 2008. Demo besar-besaran di Indonesia waktu Pilpres. Mengubah orang. Pendidikan sekolah sampai ditutup itu mengubah orang sedemikian. Dan pandemi tentunya ya bisa konsekuensi berbeda. Nah, asumsi ini musuh yang paling bahaya. Sebab di rapat kita bisa bilang, si anaknya itu loh, nggak mau ke gereja kita lagi. Kenapa? Katanya gereja kita orangnya dingin. Nah, itu kan yang ngomong satu anak. Tapi kita ubah seluruh aturan asyir cuma gara-gara cerita satu anak. Kita asumsikan suara dia suara banyak orang. Itu yang seringkali jadi masalah. Karena kita pakai sampel yang sangat kecil dan mengeneralisir semua. Si Anu bilangnya begini loh. Ya padahal anak dia emang nggak pernah datang gereja kita. Sekali datang dia ngomongnya begitu sebagai alasan yang nggak mau datang lagi. Tapi kita morat-marit karena kemakan asumsi. Nah, ada yang lebih baik nanti kita pakai data. Nanti gimana cara? 4. Kelemahannya adalah begini. Jadi kelemahan-kelemahan ini membantu kita agar kita bisa melihat generasi Z di tempat kita dengan lebih akurat. 4. Teori GDT itu mengabaikan kontemporaritas atau periode kehidupan atau efek dari tahun yang sedang berlangsung. Teori ini bergantung sangat besar kepada angkatan. Oh, lahir tahun berapa? Oh, milenial. Oh, X, pasti begini deh kamu orangnya. Pasti begitu deh dulu. Tapi dia nggak mempertimbangkan apa yang sedang dunia terjadi saat ini. Dan bagaimana itu mengubah seseorang. Jadi fokusnya pada, milenial. Oh, lahir tahun segini. Pasti kamu begini. Dia lupa bahwa apa yang sedang terjadi setiap tahun, current situation, itu punya experience yang ngebentuk satu kelompok orang. Terjadi begitu. GDT nggak perhitungkan itu. Makanya survei tahun 90 tentang boomers masih bisa dipakai sekarang 2021 tentang boomers. Padahal nggak bisa kan? Itu udah 30 tahun silam misalnya, nggak bisa dipakai lagi karena tidak memperhitungkan apa yang sedang terjadi dalam
30, 20, 10 tahun belakangan. Kelima, GDT tidak mempertimbangkan life process. Maksudnya apa? Bagi mereka, orang itu nggak berubah. Kalau tahun 80 boomers itu narsis, maka sekarang tahun 2000-an pasti boomers juga narsis. Mereka lupa ada proses namanya maturitas, penuaan. Ada teori-teori yang membentuk seseorang itu berubah seiring pengalaman hidupnya. Seiring dia dihancurkan dan dibentuk, diangkat dan dilempar. Jadi satu karakter set yang benar-benar bisa totally different ketimbang waktu dia disurvei 10 tahun yang silam. GDT nggak peduli itu. Oh, pokoknya boomers pasti begini orangnya. Lalu dipakai itu untuk membuat program. Itu masalah dengan teori ini. Ya, kesimpulannya tentang teori yang kita bahas pertemuan yang lalu. Klasifikasi GDT nggak bisa bantu banyak. Karena nggak mewakili secara adil setiap kelompok Gen Z. Terutama yang ada di luar Amerika Serikat. Karena survei banyak di Amerika Serikat. Pembagian usia nggak sepakat. Data tidak universal. Afrika Selatan generasinya bukan boomer segala, tapi pre-apartheid, apartheid, post-apartheid generation. Jadi nggak bisa dipakai contohnya di Afrika Selatan yang sudah maju. Tidak berdasar pada bukti empiris, tidak mengupdate hasil berdasarkan pengaruh kekinian. Apa yang sedang terjadi di kota ini sekarang? Dengan ada jalan tol di Papua, apa kemudian berubah dengan anak mudanya? Dan tidak memperhitungkan life process. Oh, di usia sekian orang mengalami ini, fase-fase yang berbeda, kematangan yang berbeda. Teori itu tidak memasukkan ingredient itu ke dalam. Sehingga kalau kita pakai lemah sekali. Jadi apa dong jalan keluarnya? Ada satu pendekatan alternatif yang lebih akurat yang disebut dengan LDT, Lifespan Developmental Theory. Ini adalah bidang yang integratif karena dimulai dari orang psikolog, Erik Erikson, tapi dikembangkan oleh orang sosiolog, antropolog. Ini ada nama-nama tokoh-tokohnya, Berthoud dan Coley, Bream and Wheeler, Clausen, Dannefer, Elder, Weatherman, banyak orang dari Eropa, Neugarten and Dayton, Riley and Riley, Johnson, bukan Johnson and Johnson ya, Johnson and Foner. Nah, jadi dia ini bergerak dari banyak interdisiplin untuk cari tahu. Nah, ini lebih benar, sebab begini, GDT itu siapa yang bikin? Banyaknya ternyata dari dunia marketing. Itu dulu siapa namanya? Donald Trump punya director of ini, waktu dia campaign, dia pakai GDT. Nah, tapi lifespan ini teorinya berdasar dari sosiologi yang mempelajari life course dan inter-age, intergenerational fabric of society. Nempel, irisan dari generasi A ke B ke C. Dan approach-nya melalui psikologi. Jadi bisa ngertiin orang secara mendalam. Oke, 7 hal yang mereka percaya. Bagaimana? Tarik napas dulu kita ya. Saya maksudnya tarik napas dulu ya. Karena masih buru-buru amat, ini memang hal-hal yang sifatnya teoritis, tapi bisa ngebangun mindset lah. Mungkin kita bisa lupa setelah ini, tapi bisa ngebangun mindset kita dalam kita melayani atau menanam sebuah gereja yang baru, atau melayani gereja yang butuh dibangunkan sekarang. 1. LDT, Lifespan Developmental Theory, percaya bahwa development itu terjadi terus secara kumulatif. Terus terjadi. Meskipun di tengah-tengahnya ada yang diskontinuum perkembangannya. Tapi terus sampai si kakek tadi, Abrahamku pendeta, itu juga terus mengalami development. Teori dalam plastisitas yang kita bahas di pertemuan lalu, brain neuroplasticity, berkata bahwa otak kita jauh lebih elastis. Jadi orang yang bilang, aduh saya udah umur segini, saya kaku, oh itu tidak akademis. Neurobiologi buktikan tidak. Terus beradaptasi, hanya areanya berbeda. Dengan demikian, tidak ada age period yang superior daripada yang lain. Oh, yang 40 is better than yang 30. Yang 50 is better than yang 40. Nggak ada cerita. Karena terus develop, dan terus berhenti. Ada sesuatu yang berkembang, ada yang discontinue, ada yang berkembang, ada yang discontinue, terus bergerak, sampai nggak ada yang superior. Menarik ya? Jadi di tiap fase itu superior bagi dirinya dia. Terus berkembang, dan saling nopang. 2. Kita itu berkembang, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, itu secara multidimensional. Personality kita berkembang, cognitive functioning kita berkembang, dan kita bertumbuh itu multi direction. Ada yang makin matang, ada yang berkurang, ada yang mesti di-maintain. Terus ini development. Seperti kulit kita ini loh, terus berubah, terus berkembang, setiap hari baru kan. Terus itu juga diri kita, sel-sel otak kita. Bahkan perkembangan psikis kita juga begitu. Ini LDT punya. Jadi kita nggak bisa pukul rata, oh ini pasti begini nih orang, oh ini orang stuck kayak gini misalnya generasi ini, itu enggak. Dia terus berkembang, dan arahnya bisa nggak terduga, multi direction. 3,
Dalam seumur hidup, kita akan mengalami yang namanya gain and losses. Hal baru masuk dan kehilangan hal lain. Di seluruh lifespan. Tapi nanti semakin usia bertambah, loss-nya akan semakin banyak. Fungsi biologis, pendengaran mungkin, kecepatan mungkin, itu akan banyak berkurang. Ditinggalkan orang yang dikasihi, empty nester ketika anak-anak meninggalkan rumah, itu akan loss-nya makin banyak. Tapi gain juga terus berjalan. Itu terus berjalan siklus sampai kita meninggal dunia, kata teori. Dan development itu malleable itu plastis. Kita ini elastis sekali. Plasticity, ini menurut Baltes tahun 87 punya teori. Kita ini development terus, berubah terus, kayak tanah liat, kayak malam terus berubah. Ini artinya kepemimpinan kita harus berdasarkan arah lifespan ini dan kepemimpinan yang multidirectional. Mengingat umur yang berbeda-beda dan pendekatan psikologis yang berbeda-beda di dalam dimensi yang unik. Kata kuncinya apa? Partikularitas. Jadi leadership pun akan jadi sangat berwarna ketika memperhatikan teori-teori dari lifespan ini, dimensi yang luas. Contohnya begini. Secara mekanik, sepanjang iring usia bertambah akan berkurang. Mekanik itu apa? Logika, hitung-hitungan yang cepat, tek, speed gitu ya. Konten pur, jadi nggak banyak kontennya, tapi secara biologis butuh cepat sekali. Lincah sekali, berubah, langsung begini. Megang handphone, adaptasi ke gadget baru, update segala macam cepat begitu berubah. Itu ketika usia bertambah, mekanik berkurang. Tapi pragmatis akan bertambah. Jadi gini, orang muda secara mekanik kuat, cepat adaptasi gitu ya, seperti tukang. Tukang yang muda cepat, dia bisa potong, lincah, rapi gitu ya, tangannya nggak gemetar. Tapi tukang yang tua, itu pragmatisnya akan lebih tinggi. Pragmatis itu apa? Dia lebih punya content rich. Dia punya pemahaman akan kultur yang luas. Dia punya wisdom. Nah, jadi seiring perjalanan akan ada yang kurang, akan ada yang menambah. Dua ini. Yang muda pragmatiknya masih dibentuk, mekaniknya kuat. Yang lebih senior, mekaniknya melemah, pragmatiknya kuat. Nah, di sini interdependent sebetulnya. Ini dua komponen dari cognition dan fluid. Makanya disebutnya fluid, mechanics and crystallized pragmatics. Crystallize. Udah jadi wisdom. Jadi tukang-tukang yang lebih senior, dia mungkin kerja lebih lambat, tapi dia tahu gimana cara masukinnya, gimana cara ngakalinnya, itu misalnya. Artinya apa? Nggak berubah deh. 5, perkembangan itu sangat dipengaruhi dengan konteks sejarah. Apa yang kita alami, apa yang ada di negara kita, di kota kita, dan konteks kultural. Secara singkat yang keenam, ada 3 hal yang mempengaruhi perkembangan seseorang. 1, age graded normatif. Pasti waktu kita umur bertambah, misalnya ingatan nggak seperti dulu lagi, nggak setajam dulu lagi. Ada yang secara age graded, secara umur itu berubah. Tapi ada yang kedua, orang berubah karena history graded. Karena kejadian normatif, historical event, ya pandemi seperti saat ini, banjir besar, misalnya, gunung meletus, sesuatu yang berubah secara histori global, itu mengefek kepada seorang. Dan yang ketiga adalah non-normatif, efek yang terjadi seorang lepas seorang. Ketika dia kehilangan istrinya, ketika dia kehilangan pekerjaannya, ketika apa gitu ya, itu terjadi. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Timi mengacungkan tangan. Silakan Pak Timi. Langsung diturunin. Maaf, rasanya kepencet. Maaf. Oh, siap Pak. Nggak apa-apa. Pencet, ya. Nah, contohnya yang tadi normatif grade effect adalah ketika ada terorisme. Bagi generasi tertentu pengaruh banget. Bagi kerjaan tertentu ngaruh banget. Di luar negeri ada daylight saving times. 1 hari jadi cuman beda jamnya beda gitu ya. Beda 1 jam atau timing lunch break yang berubah ini ya, sampai efeknya di sini dikatakan. Tapi saya nggak akan elaborasi lebih jauh, hanya ingin menyampaikan ada 3 efek yang benar-benar mengubah kita. Umur mengubah kita, situasi global nasional mengubah kita, dan pengalaman pribadi itu mengubah kita. Dan dengan demikian perubahan kita sangat plastis. Dan nggak ada satu titik yang mana kita benar-benar udah selesai dengan diri. Sampai Tuhan manggil kita. Itu yang menarik. Jadi ada power di setiap tahun. Nah, ini contoh-contoh juga. Ada hurricane, ada influenza, ada earthquake, ada vacation, ada national politics, economic condition, ada war. Ini ngubah orang. Ngubah orang luar biasa. Ini semua. Dan nanti kita akan menarik setelah pasca pandemi. Separuh normal. Ngubah orang. Ini yang kita bisa predik nggak?
gimana nih, arahnya kemana, orang akan jadi kayak apa, atau kita jadi seperti apa. Kalau saya seperti ini, kira-kira generasi yang resemble dengan saya akan seperti apa. Oke. Nah, dengan demikian ketika kita bicara generasi muda, ayo kita kerjain youth, anak muda, dewasa muda di gereja kita, ingat bahwa perkembangan itu multi level dan bekerja sama dengan banyak teori-teori yang berbeda. Jadi intinya sih nggak bisa pukul rata kayak teori generasional. Oh, anak muda tuh begini, kita pendekatannya begitu. Nggak jaminan. Ini saya skip ya, SOC, Selection, Optimization, Compensation. Jadi gini, saya kasih tahu deh, menarik. Perkembangan manusia itu lewat 3 hal ketika dia makin punya umur. Seleksi, apa yang dia bisa lakukan dan dia tidak bisa lakukan. 2, optimisasi, optimization. Apa yang dia pilih, dia akan lakukan dengan sebaik-baiknya, dioptimalkan. 3, kompensasi. Apa yang dia nggak bisa lakukan, dia akan kompensasi dengan hal lain. Ada seorang pianis terkenal sekali, saya tiba-tiba lupa namanya. Umurnya udah 80 sekian, Arthur siapa saya lupa, Rubinstein atau siapa. Dia dulu terkenal karena main piano sangat cepat, jadi cepat sekali. Sekali waktu dia diundang lagi untuk main. Terus waktu dia main, wah, orang bilang, ini bapak usia udah segini tangannya nggak tremor ya. Cepat sekali speednya ya. Cepat sekali speednya dia bisa kayak gini. Semua tepuk tangan. Wah, hebat sekali pianis bapak ini. Akhirnya ketika dipelajari, dia lakukan yang pakai teori SOC. Dia cuma select lagu-lagu tertentu yang dia sangat mahir. Dia nggak main yang lain. Lalu, dia optimalkan di lagu itu, dia latihan ratusan jam. Dan begini dia mainnya. Dia main dari sangat pelan. Teng, 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 teng. Makin cepat. Teng, 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 teng. Lebih cepat. Teng, 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 teng. Lebih cepat. Teng, 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 teng. Lebih cepat. Teng, 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 teng. Jadi orang berasa tuh, jadi cepat sekali. Karena dia main dari sangat lambat. Nah, ini strategi kompensasi. Karena speed dia nggak bisa bohong. Tangan, ini fisik biologis, nggak bisa secepat dulu lagi. Tapi dia kompensasikan kelemahan dia dengan strategi mental. Mainnya di teng, 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 teng. Gitu ya. Dia ubah gitu. Kasemi Mandik. WL yang luar biasa. Dulu lompat-lompat misalnya. Kalau hari ini kita takut lompat keceklekan bahaya kan. Gimana kompensasinya misalnya? Oh, pakai trampolin di bawahnya saya nggak tahu. Itu kan ada kompensasi. Untuk dapatkan efek yang sama ketika beliau ini jadi WL di Gelora Bung Karno dan belum di-calling orang berlari ke depan menerima Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana nih? Ada selection, dipilih, nggak semua kita ambil. Ada optimisasi, ada hal yang terbaik yang hanya dia yang bisa, dia akan lakukan berkali lebih baik, dan ada kompensasi. Ada hal-hal yang akhirnya diakalin. Nah, itu perkembangan manusia. Sebegitu luasnya. Ini menarik, kalau kita adalah leader, mari kita mendekati masalah juga dengan pendekatan SOC ini. Karena kita tidak stuck. Ingat kisah si pendeta Abrahamku di awalnya, sekarang usia 76-70 tahun. Rambutnya ungu, sepatunya Crocs, melayani gereja. Masa depan, dia bilang. That's the spirit. Oke. Ini saya skip ya. Kita masuk ke bagian berikutnya. Gimana kita bisa dapat informasi yang jelas dari audiens kita yang generasi Z? Gimana kita bisa tahu identitas mereka? Jangan pakai hasil-hasil teori yang diadakan oleh luar negeri atau nasional. Nggak kepake di kota dan komunitas kita. Enggak. Di satu kota, beda suku aja, beda kepribadian, beda bajunya. Jakarta Utara, Barat, dan Selatan, beda stylenya. Bahasanya beda. Cinta Laura itu yang Jakarta Selatan itu ya, you know, itu kan begitu kan Jaksel kan? Itu Jaksel. Jakarta Pusat bukan you know. Ci, goceng Ci, cobaan Ci, begitu Jakarta Pusat itu. Bahasanya ini beda, stylenya beda, prioritas mereka beda. Apa yang bisa kita lakukan? Mendekati target market, target Gen Z audience kita bisa buat sendiri surveinya. Dalam bentuk FGD itu singkatan, Focus Discussion Group. Jadi ada beberapa cara dapetin data kan, satu wawancara one-on-one, kedua pakai isi kuesioner, centang, kasih angka 1-5. Dan yang ketiga tuh FGD itu ajak ngobrol, direkam, dicatat. Ajak ngobrol pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya susun pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan tiga teori yang berbeda. Dari dunia, ini apa ya? Sosiologi. Satu, teorinya namanya awareness of age. Silakan di print screen aja ya, atau screen capture untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Saya karena nggak bakal bahas banyak, karena ini bakal butuh waktu di setiap pertanyaan untuk melakukannya, tapi basically seperti ini. Bukan bertanya how old are you, tapi how old do you feel you are.
Survei mengatakan, orang yang merasa dirinya itu umurnya 55, padahal udah 75, tapi dia feeling like 55, kesehatan biologisnya itu nggak kayak 75, kayak jauh lebih muda. Jadi mental age itu peranannya besar sekali secara biologis, kata dia, ketika belajar AOA, awareness of age. Tapi orang yang baru umur 40-an, berasanya udah kayak 60, fungsi organnya juga demikian. Nah, nanti ada Pak David Lukman di sini ya, bisa diluruskan. Nah, jadi itu menariknya di sini. Ada mental age. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan. How old do people think you are? What is the ideal age? Untuk dapetin gambaran jeroanmu, mentalmu ini umur berapa sih sebetulnya? Ada anak umur 17 tapi udah kayak 35 sebab dari kecil mamanya breadwinner seorang diri. Dia mesti jadi tulang punggung. Ada umur 31 masih main game di basement orang tuanya di Amerika. Jadi untuk tahu kepribadian kan kita butuh umur. Nah, ini lebih baik cari mental age. Menurut kamu orang tua seperti apa? Bagaimana kamu menghadapi kenyataan bahwa kamu akan tambah tua? Misalnya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan begitu kan untuk dapetin gambaran who are you? What mental age you are dalam teori lifespan ini. Oke. Saya akan bahas cepat supaya nanti kita bisa lebih banyak diskusi. 2. Teori yang namanya life events inventory. Di sini ada list pertanyaan puluhan, bukan pertanyaan, kejadian hidup. Dan kita minta, boleh nggak kamu tandain mana aja dari kejadian ini yang terjadi dalam hidupmu dalam 1 tahun belakangan ini. Dan bagaimana kejadian ini mempengaruhimu dalam 12 bulan belakangan. Dan kalau boleh tahu dari skala 1 sampai 10, bagaimana kamu melihat well-being keluargamu atau hidupmu ketika hal ini berdampak padamu? Dan apa dampak secara personal? Nah, ini listnya nih, mana ya? Nah, ini silakan di print screen juga ya. Kehilangan pekerjaan, punya masalah dengan atasan di kantor, dapat kerjaan baru, jam kerja berubah, ada promosi, ada pensiun, pindah rumah, beli rumah baru, tetangga baru, ribut sama tetangga, income naik, income turun, 25% ke atas, 25% ke bawah, punya utang, pergi holiday yang panjang. Kalau di Amerika mereka holiday bisa 1-2 bulan sebab kan conviction of minor violation, kena pelanggaran, ditangkap polisi karena hal kecil, masuk penjara, terlibat dalam pertengkaran, anggota keluarga mulai kuat minum-minum, anggota keluarga mau bunuh diri, anggota keluarga masuk penjara, kematian dari anggota keluarga dekat, kematian dari sahabat. Nah, ini silakan print screen juga ya. Ada yang anggota keluarga tiba-tiba sakit serius, kedatangan anggota keluarga baru, ini semua soal keluarga, keguguran, aborsi, masalah dengan seksualitas, kehamilan yang tidak diinginkan, nanti dia tandain mana yang dia alamin. Ini karena life event inventory bukan didesain untuk Gen Z saja, tapi in general. Untuk dapetin data, oh jemaatku, oh komunitas di tempatku yang mau kujangkau ini begini ya kondisinya. Oke, paham. Pemahaman itu memperkaya. Kedua, untuk yang sudah menikah, pertanyaan itu. Apakah baru hamil atau baru punya istri? Berapa kali jumlah ribut dalam seminggu yang tiba-tiba naik dengan drastis? Anak mulai ninggalin rumah. Empty nester. Dulunya selalu ada di rumah, tiba-tiba anak itu kuliah ke luar negeri, mulai pindah, dan nggak pernah balik lagi. Tiba-tiba kayak nest kan, sarang burung itu kembali jadi 2 lovebird lagi. Itu ada dampaknya pada macam-macam kehidupan. Kematian pasangan, perceraian, perpisahan, ada affair, ada break up, ada infidelity, ada ketidaksetiaan. Istri mulai tidak kerja lagi, atau suami mulai tidak kerja lagi. Ini life event inventory-nya. Buat yang sudah menikah, ini pertanyaan-pertanyaannya bisa di print screen juga, dan yang tidak menikah juga ada. Sudah print screen ya, saya akan lanjut lagi ke yang tadi. Nah, jadi live event inventory ini membantu kita kenal lawan bicara kita, orang-orang yang mau kita jangkau. Apa sih isu mereka? Kalau makan kita pukul rata, oh usia segini, yuk bahas bisnis yuk, bahas investasi yuk, bahas apalah misalnya yang lagi ramai banget dulu kan, kingdom apa ya, pelayanan-pelayanan bisnis, oke itu bagus. Tapi apa yang bikin businessman fellowship begitu maju? Karena sentuhan pribadi di setiap pertemuan kecil mereka. Hidup sekali, akrab sekali, karena dengan 10 orang, ini semua kebuka. Oh, kejadian apa? Lalu firman apa yang bisa masuk? Gitu kan? Businessman fellowship ya. Itu yang B.
Yang C sekarang teori dari Matthew Dekim, namanya bridge. Bridge ini singkatan. 1 B itu belief. Apa sih yang dia percayai di alam bawah sadar? Contohnya, kaya itu namanya diberkati. Miskin itu artinya kita gagal dalam hidup. Oh, beliefnya tuh itu yang paling dasar. Atau Tuhan memberkati saya kalau saya taat. Tauratis banget misalnya. Atau apalagi beliefnya dia. Saya mendapatkan penerimaan dari society. Kalau saya menyenangkan mereka, ikutin maunya mereka. Lain-lain banyak hal. B. Apa value-value yang mereka pegang sih di komunitas mereka? Anak-anak Gen Z, apa sih value yang kalian pegang? Oh, yang mereka pegang itu ya, kalau kita di storyin orang, di mention, kita mesti repost story-nya. Kalau enggak itu namanya lagi berantem. Oh, setiap kali saya punya postingan baru, kamu mesti komen. Oh, value yang paling penting itu bukan berkarya, tapi berapa orang memuji karya saya nggak ada apa-apanya. Misalnya rekaman TikTok sedikit, tapi kemudian dapat feedback yang banyak. Value yang terpenting adalah pengakuan, praise and approval. Itu value yang dipegang oleh sebuah komunitas. Karya, kalau dulu orang dulu idealis, nggak ada yang muji, nggak apa-apa, nggak dibayar, nggak apa-apa, tapi karyanya masterpiece. Mozart misalnya. Tapi sekarang nggak penting masterpiece, yang penting laku, kayak kacang goreng. Itu yang ngejual, yang penting laku. Bikin aja segala sesuatu yang penting laku. Value-nya begitu. Terus cultural beliefs ya. Ini pertanyaan soal belief, silakan di print screen. Kemudian R-nya itu ritual. Apa sih urut-urutan hidup, ritual, aturan-aturan, praktis yang memiliki makna? Oh, urut-urutanku habis SMK misalnya, lalu masuk jadi pegawai negeri, lalu begini, lalu begitu, ada urutan hidup, lalu harus menikah, atau hidup setiap hari, bangun tidur mesti begini, ke orang tua mesti begitu, ada ritual yang mungkin kita nggak tahu, kalau kita beda generasi atau beda suku, atau beda kelas sama dia. Ini dicari tahu. Kemudian, apa sih highest achievement? Buatmu, what is success? Coba cerita dong, apa sih sukses buatmu itu? Highest achievement itu apa yang membawa highest satisfaction? BRI, idols tadi ya kita udah bahas. Idols itu ini nih, highest achievement. BRI, dream. What does a dream life look like? Menurut kamu hidup yang paling, your dream life tuh kayak apa sih? Yang kamu capai dengan semua ini, your dream life tuh kayak apa sih? BRIDG, God. Kita hidup di negara yang masih menyembah Tuhan. Tuhan tuh kayak apa sih menurut kamu? Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, bukan kata orang ya, katamu Tuhan tuh kayak apa sih? Buka lega. Dan terakhir BRIDGE, experience. Apa pengalaman hidupmu yang membentuk kamu seperti sekarang? What is your past experience yang kamu alami dan yang komunitasmu alami? Kayak anak pang kalau misalnya di kota tertentu ya, komunitas apa ya, trader, komunitas UMKM, komunitas pengrajin lokal. Apa sih past experience yang membentuk jadi seperti sekarang? Wah, bisa banyak cerita. Brand lokal muncul, oh trading ini muncul, sekarang kan lagi banyak nih semua terjadi. Apa sih experience yang nggak bentuk mereka? Oke, ini pertanyaan yang memang rada dalam, tapi waktu kita ajukan aja, kita membuka diri kepada satu horizon yang tidak terbatas. Dan mengenal, oh, lawan bicaraku, target market, target jemaatku, begini ya situasi. Oke, now I am planning a church for the future. Itu. Terakhir, pengaruh dengan postmodernisme, absolutisme, dan diversity. Maksudnya gini, apa mereka itu pikirannya sempit gitu. Oh, pokoknya begini benar, gini salah. Gini benar, gini salah. Atau mereka nggak suka diatur. Oh, semua sama-sama benar. Nah, itu kita perlu cari tahu untuk menentukan gaya bahasa dan gaya pendekatan kita. Oke. Boleh kita lanjut ya. Nanti kita akan lihat lagi nih, tapi kita masih lanjut. Karena ini sesi kita pendek 2 kali, jadi saya crunch apa yang bisa dimasukkan supaya berguna bagi Bapak Ibu, ya ikut 2 kali kan, kalau 3 kali mungkin kita udah malas itu. Oke, lantas bagaimana konkretnya? Apa yang bisa kita lakukan setelah itu semua terjadi? Data sudah di tangan, kita sudah dapat gambaran, jawaban, kita sudah jadi lebih peka, lebih sensitif, bukan asumtif, tapi based on data. Oh, lingkungan bicara gini ya, 70%. Bukan 1, 2, 3 suara yang sampai ke kuping kita, tapi data secara umum, dan itu bikin kita mind blown. Wow, gini kondisinya. Apa pendekatannya? Saya ingin tawarkan sebuah model manajemen yang disebut dengan Tom and Jerry model. Itu adalah sebuah singkatan, bukan kejar-kejaran. Tapping into individual's potential.
Gen Z tidak suka di label. Bahkan mereka tidak suka disebut Gen Z. Dan nggak suka dianggap, oh Gen Z ini pinternya begini, ya nggak suka. Yang kita perlu lakukan T-nya adalah masuk potensi mereka apa sih seorang demi seorang. O-nya diorkestrasi dengan kekuatan yang lain. Oh si ini planner, oh ini kreatif banget, oh ini people banget, oh ini artistik banget ya. Temuin, jangan pukul rata. Oke, semuanya pelayanan gini, tapi bikinin satu kustomisasi tugas dari setiap orang. Kemudian O-nya kita yang bermain sebagai dirijen, yang bikin notasi, mengorkestrasi kekuatan-kekuatan yang ada. Oke, kita bikinnya, kamu bagian ini, kamu bagian ini, dengan value yang ada, diorkestrasi sehingga setiap orang punya bagian yang sama pentingnya. Tom, M-nya apa? Maintain growth. Sebab kalau kita bicara tentang lifespan, ada usia-usia tertentu yang belum tahan banting. Belum tahu bahwa hidup ini kadang mesti tahan meskipun berat. Misalnya ya, maintain growth. Ayo, coba situ kasih tantangan naik lagi. Nggak apa-apa, bidangmu di situ, itu jalur growthmu. But you have to maintain your growth loh. You have to grow as well loh di bidangmu itu loh. That's okay, that's you. Dan orang itu tidak akan menderita sebab itu bidangnya dia. Maintain growth, itu tugasnya leader. Supaya growth dia terus maju. Siapa tahu bahkan dalam waktu yang dekat dia replace kita. Misalnya gitu kan, itu maintaining growth. J, job desk customization. Nah, ini yang menarik nih. Zaman dulu masuk kantor kan dikasih job desk. Sekarang kantor-kantor yang baru di-customize. HR akan wawancara panjang lebar. Lalu di-customize, lalu si orang itu bicara sama user segala macam di-customize. Tugasnya apa sih? Sesuai dengan keunikan dia. Dan orang-orang yang gitu katanya lebih awet di kantor. Lalu kita bikin workflow yang efisien. Nah, ini yang menarik. Kalau sistem organisasi kita jadul, ambil satu keputusan mesti muter sampai ke pimpinan atas, cuma mau beli kursi doang. Mau beli ganti mobil gereja, mobil apa ya gitu ya. Waduh, ininya ribet sekali. Nah, sekarang efisien karena kita bicara speed dan Gen Z ada di dalam. Gimana workflow efisien? Kerjasama, tak pengambilan keputusan berapa orang misalnya, supaya apa yang jadi potensi mereka yang tersembunyi itu terkeluar dengan optimal. Nggak terhalang dengan hal birokrasi yang sebetulnya tidak esensial. R, ada rewards dan advisory. Ketika berhasil, ada rewards ya. Ada dikasih pujian, bonus uang, barang, pengakuan di depan umum buat dia, misalnya dikasih rewards. Dan biasakan rewards dan punishment. Ini rewards dan advisory, pembimbingan. Kamu ininya bagus. Tapi bidang ini, kalau saya jadi kamu, saya akan lakukan dengan berbeda. Saya akan lakukan begini misalnya. Itu advisory misalnya. Atau ini kamu kuat nih. Tapi hati-hati, kamu punya pitfalls. Hati-hati, kamu punya pitfalls. Kamu seringkali kecentok di masalah ini. Coba kita pikirin sama-sama ya, jalan keluar supaya ketika ketemu masalah yang sama, kamu bisa lompatin lubang itu, kamu nggak masuk. Ini advice saya, misalnya gitu. R, recalibrating. Habis terus jalan, recalibrating with vision and values. Sehingga semua organ di bawah, kalibrasi ulang. Kita lagi ngapain? Dengan purpose si pendeta tadi, Abraham Gu, purpose kita. Kita bukan gereja ke dalam, kita gereja keluar. Kita gereja yang keluar. Terus dikalibrasi ulang. Karena orang kan pengennya kan tentu jadi center ya, gereja kita jadi pusat gitu. Dia bilang enggak. Pusatnya di kota. Ayo kita keluar. Kalau kita mulai pusat ke dalam, saya tutup gereja ini. Wah, ngeri. Mungkin dia dulunya mantan triat Hong Kong, pindah ke Taiwan, saya nggak tahu. Nah, terakhir Y-nya adalah yielding, memperoleh collaborative network. Relasi kepemimpinan akan jadi jauh lebih fluid ketimbang dekade yang lalu. Apa yang akan kita miliki? Network kolaborasi. Kerjasama. Nah, ini sistem Tom and Jerry. Silakan di print screen juga. Saya belajar ini dari 2 orang. Dulu saya punya 2 orang konsultan yang menjadi coach saya. Satu itu direktur Kamajaya Logistik di Surabaya. Perusahaan pertama yang punya corporate unit, namanya Jimmy Sudirgo. Dia waktu itu belum mulai, tapi dia jadi mentor saya untuk bidang manajemen, karena saya kelola itu. Jadi dia punya corporate uni, perusahaan yang punya universitas pertama, waktu itu masuk koran lah ya. Dia, dan yang kedua konsultan saya adalah ini, Pak Yakub Esra, foto karakter, Yakub Esra, Dr. Yakub Esra punya ponakan. Nah, dia jadi bidang human behavior. Nah, saya konsult, dia jadi coach saya. Nah, 2 orang ini yang mempengaruhi pertumbuhan saya untuk kelola tim, dan ini dipakai prinsip-prinsip ini. Ini ngebantu sekali dalam kita ngebentuk tim
terutama buat generasi Z yang cara kerjanya bisa bikin dahi mengerti. Therefore, akhir kata, a leader does not cling to any prideful position of authority as a sovereign monarch looking down from a high throne, but rather, oleh sebab itu, pemimpin itu bukan lagi berdiri di posisi yang membanggakan, membagongkan, ada di atas, otoritas seperti kerajaan, melihat ke bawah dari tahta yang tinggi, melainkan sekarang pemimpin itu puts aside pride. Singkirkan kesombongan. Ini tren baru nih, 2021. Mulai melayani sebagai coach dan player relasi. Carves out, mengukir satu budaya yang baru, dan berdiri stand among the people. Berdiri di tengah-tengah rakyat. Ini tren kepemimpinannya yang cocok. Jadi, meskipun kita memimpin dari atas panggung, memberi visi dengan wibawa, bicara di atas panggung, memimpin sebuah kegerakan, akan tetapi hati kita berada di tengah-tengah, among the people. Jesus ada di among the people. Lihat bajunya, lihat hidupnya, dia ada, dia baur among the people, di tengah orang-orang yang terkasih. Karena Jesus begins his incarnate message at ground zero, where the people are. Untuk kita membangun pelayanan, punyalah semangat inkarnasi seperti Tuhan Yesus, yang meninggalkan surga masuk ke dalam dunia. Nah, mungkin kita meninggalkan leadership masuk ke dalam dunia, dan kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang diambil dari teori LDT itu, awareness of age, Kim's Bridge, absolutism and diversity, sama tadi apa lagi? Life event inventory. Nah, itu 4 disiplin ilmu yang kita bisa peras buahnya, lalu saya pakai jadi pertanyaan untuk FGD, tujuannya bisa dapetin jawaban. Ketika kita wawancara, rekamlah supaya kita bisa dengar ulang. Dan ini yang saya mau bagi terakhir kali untuk kita, print screen capture. Pemimpin yang relevan, punya attitude begitu kepada timnya. Yuk kita jalan sama-sama. Jalan sama-sama. Sambil kita jalan, kita akan sama-sama menemukan konsep dan kesimpulan ketika kita melihat contoh dan kasus di tengah perjalanan kita. We will begin where you are. Not where I am, tapi kamu di mana? Oh, kamu masih di situ. Ayo. I will begin where you are. We will use evidence common to our everyday experience. Aku akan pakai contoh studi kasus yang memang akrab denganmu. Dan kami akan berangkat, berjalan dengan ritmemu. Dan mengikuti apa yang kamu suka, dan menghadapi masalahmu. Dan akhirnya kita akan sama-sama menemukan jawaban dalam kebenaran firman Tuhan. Menarik ya? Ini kata-kata Lewis, Greg and Ralph Lewis, bapak sama anak tulis buku bareng-bareng ini, pendekatan induktif. Mendekati masalah seperti itu, jalan sama-sama. Inilah yang menjadi jawaban untuk gereja intergenerasi. Gereja intergenerasi, pelayanan intergenerasi. Ada spirit yang berubah. Dengan demikian, gaya kita seperti apa? Kita cenderung menerima. Bukan menyetujui loh ya, karena ada beberapa kali kita nggak bisa setuju. Mengakomodir, bukan mengkonfrontasi dulu. Meminta, bukan menuntut. Memanggil, bukan menghardik. Berbelas kasih, bukan berkompromi. Kooperatif. Kooperate kan? Sama-sama sederajat, beroperasi sesuatu. Bukan memaksa. Berani, bukan berkonflik. Berdialog, bukan mendikte. Mengarahkan, bukan menyetir. Memberi semangat. Apresiatif mulut kita ini, bukan merendahkan. Lembut, bukan keras hati. Bertanya, bukan bersikeras. Menyelidiki, bukan memaksakan. Terlibat. Jesus begins his ministry in ground zero. Terlibat, bukan menghindar. Menjajaki, bukan mengkhotbahi. Iya, itulah dia. Ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita ngobrol-ngobrol ya, discuss, karena sudah ngomong panjang sekali. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kasih.